Bincang bareng Rider, edisi makanan wajib kalau ke Jogja. Asik. Halo guys, balik lagi di konten Bincang bareng Rider. Oke, segmen yang satu ini yang paling aku suka karena adalah konten satu ini tuh ngomong banyak banget tentang makanan yang udah pernah aku makan tentunya. Jadi sedikit berbicara tentang makanan-makanan yang pernah aku coba dan aku mengkompilasi, aku omongin lah istilahnya gitu. Oke, ini di episode kedua. Wah, asik, episode kedua, nggak usah pakai episode lah. Pokoknya di yang sekarang ini, video satu ini, aku mau bikin makanan wajib kalau ke Jogja. Asik gak? Jadi buat kalian para pelancong, orang luar kota, atau orang yang lagi di Jogja, atau mahasiswa baru nih mungkin, karena di Jogja kan banyak mahasiswa yang, jadi tiap tahun tuh biasanya banyak yang ganti, banyak yang nggak tahu, wah harus makan apa di Jogja, wah harus nguliner apa nih, apa yang harus aku explore. Kalau kalian doyan jajan, ini mungkin rekomendasi video satu ini mungkin bisa menjawab ya, walaupun tidak ada footage makanannya, cuman at least aku menyampaikan beberapa makanan yang bisa kalian coba gitu. Jadi makanan wajib kalau ke Jogja, langsung aja daripada concing-concing. Makanan wajib kalau ke Jogja, yang pertama jelas gudeg. Gudeg, makanan yang orang Jawa Barat kurang suka pasti. Karena apa? Karena manis, gudeg. Nah, gini kita mendefinisikan gudeg dulu ya. Jadi gudeg ini adalah makanan khas dari Yogyakarta yang dia itu pakai apa sih namanya? Pakai gudeg, nangka. Jadi nangka yang udah diungkep. Kalau kalian nggak tahu ungkep itu dibumbui terus dipanasi gitu, pokoknya gitulah. Jadi gudeg ini tuh cita rasanya yang asli, yang orang Jogja suka. Maksudnya yang memang aslinya itu gudeg itu taste-nya manis. Oke. Jadi gudeg itu memang taste-nya manis. Tapi seiring berkembangnya zaman, gudeg itu sekarang ada yang gurih. Jadi menurutku gudeg itu ada dua taste. Nah, yang pertama itu manis, yang asli Jogja banget. Maksudnya yang seharusnya, dan yang kedua itu yang gurih. Oke. Pokoknya yang kalau aku rekomendasikan ke kalian, ke orang-orang luar kota atau orang-orang yang orang-orang yang belum pernah makan gudeg atau penasaran nih, ini aku lagi pertama kali ke Jogja, aku harus makan gudeg seperti apa. Nah, sebenarnya gudeg tuh ada yang manis, tadi kan ada yang manis sama yang gurih. Cuman di sini gudeg itu sebenarnya ada dua lagi, dibagi dua lagi. Gudeg yang kering sama gudeg yang basah. Oke, kita bahas yang basah sama kering aja lah ya. Yang asin, gurih, atau yang manis itu lain segmen aja. Biar lebih general. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ke Jogja dan kalian penasaran sama rasa gudeg nih sebenarnya kayak gimana sih? Kalau aku sih rekomendasiin kalian coba gudeg kering Yujum dulu. Ini udah terkenal banget. Ini udah legend banget. Di mana-mana udah banyak cabangnya. Cuman kalau kalian beli, usahain yang di pusat. Yang di pusat itu ada dua. Yang pertama itu kalian coba yang di UGM atau yang di Plengkung Gading. Dua itu menurut dulu tuh ya cuman ada dua itu sebenarnya. Kalau gudeg Yujum ya, yang kering. Jadi gudeg kering itu nggak pakai kuah, tapi dia pakai areh gitu loh. Arehnya itu areh kering, dan gudegnya tuh tipikal gudeg yang kering, benar-benar kering, nggak becek gitu, nggak becek. Oke, sampai sini gudeg yang pertama harus dicoba adalah gudeg Yujum. Yang kedua
kalau kalian mau coba gudeg kering lagi, mungkin kalian bisa coba gudeg Hajah Ahmad Bare. Nah, itu juga menurutku lumayan, is okay. Rasanya juga mantap. Tapi nomor satu tetap Yujum ya. Kedua Haji Ahmad. Yang ketiga itu kalian aku kasih dua aja ya, kasih dua untuk gudeg kering sama dua untuk gudeg basah. Untuk gudeg basahnya kalian wajib coba gudeg basah Permata. Gudeg basah itu biasanya jualan kalau malam, kalau kering itu pagi. Gitu cara gampanginnya ya. Gudeg basah Permata. Dan satu lagi, ini underrated, jarang orang tahu. Cuman kalau aku pribadi, aku akan merekomendasikan ini. Ini tempat makanku biasanya langganan banget. Yang langgananku kedua itu gudeg Bu Slamet. Ini semua ada di Google Maps. Aku nggak usah jelasin lokasinya ada di mana. Cuman kalau memang cabangnya banyak, aku akan sebutin yang biasa aku makan di mana. Kalau yang tadi, pokoknya udah ada 4. Yang pertama itu gudeg Yujum, gudeg kering, gudeg Yujum yang di UGM atau yang di Plengkung Gading. Yang kedua, gudeg Haji Ahmad Bare, itu ada di UGM juga. Mereka sebelahan, tapi kalau nggak sebelah juga sih. Yang Yujum itu masuk ke dalam gitu loh. Kalau kalian pernah yang pusat, maksudnya yang pertama itu tuh masuk ke dalam gang. Cari aja lah di Google pasti ada. Kemudian yang ketiga itu gudeg basah, gudeg Permata. Ini sering ketemu nih artis nih di sini. Kalau nggak artis ya ketemu sama siapa, Pak Mahfud MD sering. Atau gudeg Bu Slamet. Gudeg Bu Slamet itu di daerah Nitian, itu ada semua pokoknya. Nitian, Kalimambu namanya. Udah 4 itu, kalau aku pegangnya 4 ini ya, gudeg. Kalian bisa catet. Pokoknya ini kan sambil ngobrol aja sih, jadi kalian bisa sambil nyatet, kalian bisa nulis di HP kayak, oh ini besok ke Jogja mau sini gudeg. Oke, kita move on dari gudeg. Kita yang kedua itu angkringan. Kalian wajib banget ke angkringan. Karena apa? Kalau menurutku sih angkringan ini lebih ke arah pengalaman aja sih. Jadi kalian tahu, oh ternyata makan angkringan di Jogja ini gini. Kan banyak tuh lagu-lagunya kan. Lagu-lagu ya setiap sudut kota Jogja itu romantis. Aku setuju sih kalau itu. Nah, jadi angkringan ini tuh yang paling terkenal itu di daerah Mangkubumi. Nah, di daerah Mangkubumi ini kebetulan banyak banget kuliner angkringan. Kalian bisa milih bebas. Karena apa? Karena angkringan ini aku lebih memberikan saran ke kalian, karena angkringan ini yang kalian beli adalah pengalamannya. Kalian makan di angkringan, ambil sendiri dengan harga yang cukup bersahabat. Pilihannya banyak, mulai dari sate-satean, nasi kucing gitu loh, kayak nasi. Sini namanya nasi kucing sih. Apa ya? Nasi bungkus gitu, kecil gitu. Satu tuh kalau dulu sih 1.500 1.000 gitu. Isinya ada teri, ada oseng, macam-macam lah pokoknya isiannya. Itu kalian bisa milih bebas karena rasanya hampir sama. Monggo, tapi kalau aku biasanya sih yang di dekat ATM Mandiri di KR. Jadi kalau di Jalan Mangkubumi itu ada gedung KR, Kedaulatan Rakyat. Itu depannya ada 2 angkringan. Nah, yang di dekat ATM Mandiri itu di situ ada nasi teri Medan. Jadi nasi bungkus gitu, nasi teri Medan. Aku lupa harganya, itu enak, mantap. Nasi teri Medannya oke. Terus angkringan. Kalau di angkringan beli apa sih? Di angkringan itu kalian bisa beli nasi kucing tadi, sate-satean, kalian bebas mau milih. Terus kalau minuman, coba deh kalian cobain kopi jos. Kalian pasti sering lah denger kopi jos. Kopi jos tuh apa ya? Ya kembali lagi sih, itu ke pengalaman lagi sih. Kopi jos itu kan kopi hitam dikasih arang, dicemplungin arang panas, gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, next.
setelah angkringan, yang ketiga itu bakmi Jawa. Banyak kan di luar kota kayak bakmi Jawa khas Jogja. Ada tuh, aku pernah ke Jakarta, ada tulisannya spanduk itu bakmi Jawa Jogja. Wah, jauh-jauh ke Jakarta makannya bakmi Jawa Jogja. Waduh, jangan. Jadi bakmi Jawa Jogja itu tuh kenapa khas? Aku juga nggak ngerti sih kenapa, tapi bakmi Jawa di Jogja ini unik. Kenapa unik? Karena tiap warung dia punya culture sendiri-sendiri. Ini mirip mie ayam, maksudnya rasanya itu tidak bisa disamain tiap warung. Oke, dari bakmi Jawa yang pertama aku rekomendasikan sebenarnya itu Pak Pele. Pak Pele itu yang di alun-alun utara. Kebetulan ini dekat dari pusat kota, dari 0 km, Malioboro itu deket. Jadi Pak Pele itu tinggal ke arah keraton, udah deket keraton, pojokan keraton, Pak Pele. Itu enak. Kalian mau beli bakmi Jawa itu kan biasanya apa ya? Biasanya itu kan bakmi Jawa kalau pesen itu kalau nggak mie kuning, mie putih, rebus goreng atau nasi goreng. 3 itu sih paling. Oke, yang kedua setelah Pak Pele itu Mbah Gito. Mbah Gito itu kenapa aku rekomendasiin ini karena tempatnya itu menurutku cukup menarik wisatawan lah, gampangnya gitu. Cukup menarik wisatawan. Areanya itu jadi gini, sejarahnya dulu Mbah Gito itu kandang sapi, tapi setelah dibangun-bangun akhirnya jadi sebagus itu. Jadi kayu-kayu, wah keren lah pokoknya. Nggak keren-keren banget sih, tapi oke lah, aku suka sih makan di situ tempatnya gitu loh. Kalau aku pribadi aku suka makan di situ. Oke, setelah bakmi Jawa langsung lompat aja kita ke nomor 4. Nomor 4 itu resto masakan rumahan dengan view pedesaan. Asik, panjangan ya. Jadi gampangnya nih gini. Ini ada warung makan, tapi tempatnya itu bisa lihat sawah atau banyak burung bercicit-cicit. Gitulah pokoknya yang Jogja banget lah katanya sih gitu. Nah, yang ini yang apa namanya? Resto ini aku mau ngerekomendasiin gak banyak sih. Karena di Jogja ini udah banyak banget, bingung kalau disebutin semua dan banyak yang belum aku coba, jujurnya itu. Jadi aku bisa rekomendasiin beberapa aja. Paling 2 biar nggak kepanjangan juga videonya. Yang pertama yang kalian sudah pasti tahu namanya Kopi Klotok. Kopi Klotok ini bener-bener viral pada zamannya. Sampai sekarang masih ramai banget. Yang datang itu bis-bis semua, travel yang gitu-gitu. Wah, tapi jujur ambience-nya oke. Dia punya satu daya tarik, yaitu kalian bisa makan makanan rumahan, makanan istilahnya uang deso. Makanan kayak nasi sayur lambu ijo. Itu nasi sayur lambu ijo tuh enak sih kalau di Kopi Klotok, jujur enak. Sama pisang gorengnya jangan sampai lewat. Kedua, pisang goreng menyebabkan kericuhan di Kopi Klotok karena ngantrinya yang lama dan rasanya oke lah pokoknya. Maksudnya sambil ngobrol, lihat sawah, foto-foto, suasananya agak dingin kan, agak di Kaliurang kan, maksudnya hampir ke arah Kaliurang, agak dataran tinggi dikit. Nah, jadi agak dingin dan yoi sih. Kopi Klotok, kamu hebat. Kamu rame terus, aku sampai susah mau makan. Biasanya tuh aku kesana makan makan pisang, karena emang pisangnya oke banget. Nyemil pisang, ngobrol, minum kopi, minum teh, wah yoi banget. Tetapi seiring berkembangnya zaman, makin rame, sosmed semua orang posting, wah rame banget, gila. Sekarang kalau mau kesana tuh mau pagi salah, mau sore salah. Cuman kalian wisatawan atau orang Jogja atau orang yang lagi singgah di Jogja, kalian wajib cobain sih kalau menurutku. Karena Kopi Klotok ini bakal berkesan. Maksudnya kalau kalian ke Jogja mesti orang ngomonginnya Kopi Klotok. Nggak mesti, tapi pasti ya dari 10 orang
8 orang tuh mesti ngomongin kopi kloto udah pernah gitu. Cobain pisangnya sama sayur lombok hijaunya. Yoi, mantap. The best. Setelah kopi kloto, opsi lain kalau misalnya rame banget, kalian bisa ke Kopi Rolas. Kopi Rolas ini tempatnya nggak gitu jauh dari Kopi Kloto. Dia dekat UII atas, masih di Jalan Kaliurang atas sana. Itu view-nya oke sih, menurutku juga lumayan, not really bad. Tapi lagi-lagi di sana pisangnya juga enak. Oh, Kopi Kloto sama Kopi Rolas kalau makan pakai sayur lombok hijau, pakai telur garingnya. Enak. Gak ada yang bisa ngalahin. Asli, mantep. Telur garingnya tuh crispy gimana gitu. Aduh, itulah. Jadi pengen cuy. Udah malam nih, jam 1 boy. Oke, next setelah itu Kopi Kloto dan Kopi Rolas, dua itu bisa jadi alternatif ya, tapi terserah kan. Ada rekomendasi dari orang lain is oke. Cuman aku menyerahkan dua itu. Oke, yang kelima atau yang terakhir, biar nggak kepanjangan nih, kayaknya udah panjang banget nih video, gila. Yang kelima itu namanya Sate Kelata. Sate Kelata ini cuma ada di Jogja. Di kota lain itu ada mesti khas Jogja gitu. Nah, Sate Kelata, bagi kalian yang belum tahu, Sate Kelata itu adalah sate kambing yang dimasak pakai jeruji besi. Jadi khasnya itu pakai jeruji besi. Kelata itu. Terus dia tanpa bumbu. Jadi dia cuma dikasih biasanya pakai bumbu kecap tuh sate. Ini enggak, jadi dia bener-bener pakai bumbu yang asin doang, maksudnya yang bumbu yang tanpa bumbu kacang, tanpa kecap gitu-gitulah. Ini bener-bener tanpa bumbu, cuman dimarinasi biasa doang, maksudnya di seasoning kayak dikasih apa sih? Bumbunya bukan bumbu kacang, bukan bumbu kecap, bukan. Jadi asin gitu rasanya, asin gitulah. Itu, nah yang terkenal sate Kelata kalau di Jogja itu ada beberapa, tapi yang paling terkenal itu satu, Pak Pong. Sate Kelata Pak Pong itu paling terkenal. Dan itu sekarang gede banget guys, gede. Jadi dulu tuh warungnya kecil, maksudnya cuma satu tempat doang. Sekarang melebar, seberangnya juga ada sampai ke belakang. Dia punya musola gede, wah mantap. Dari dulu pelayanannya lama banget, sekarang alhamdulillah cukup cepat. Tapi kalau lagi rame banget nggak tahu ya, mungkin masih menanti juga. Itu ada di kawasan Jalan Imogiri, cukup jauh dari pusat kota. Tapi kalau kalian naik ojek online, mobil, motor, masih nyampe ya 20.000 30.000 lah segitu. Kalau naik ojek online maksudnya, dari kota ke sono. Nah, Sate Kelata ini selain Pak Pong, itu ada juga Pak Bari. Pak Bari ini pernah masuk di syuting film AADC, Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Sempet dulu rame banget, Pak Bari ikut nonton di perdana film AADC perdana di Empire bioskop. Itu dia pernah ikut nonton karena memang dia syutingnya di situ, AADC-nya syutingnya di situ. Dari situ omsetnya langsung rame, tempatnya langsung rame, gila, omsetnya naik. Nah, yang terkenal tuh dua itu. Sebenarnya ada yang lain lagi kayak Jupaini, Mbak Bella, terus masih banyak. Pokoknya daerah Jalan Imogiri itu banyak banget sate Kelata. Jadi kalian tinggal milih mau sate Kelata yang mana. Cuman kalau yang paling terkenal sih Pak Pong sama Pak Bari. Kalian bisa milih, bebas. Oke. Mungkin itu tadi 5 makanan wajib kalau kalian ke kota Jogja. Jadi 5 ini wajib tadi. Yang pertama itu ada gudeg, yang kedua ada angkringan, yang ketiga agak panjang nih, bakmi Jawa, yang keempat resto dengan view pedesaan, view sawah gitu-gitu. Yang kelima itu
sate kelata. Nah, buat kalian yang mau ke Jogja, kalian atau mungkin ada saudara kalian yang mau ke Jogja atau orang lain atau siapa yang mau ke Jogja, kalian bisa share video ini. Capek juga ngoceh banyak ini. Segitu dulu video rekomendasi makanan wajib kalau ke Jogja. Bincang bareng Rider edisi makanan wajib kalau ke Jogja. Asik. Oke, segitu dulu video kali ini. Hati-hati di jalan dan jangan lupa kulineran guys. Bye-bye. Yuk.